Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan pembacaan request ya, pembacaan request dari sahabat Tarotku. Nanti untuk para sahabat yang mau request silahkan di page community sudah Tarotku sertakan tempatnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Tarotku akan bacakan yang like-nya paling banyak. Kita akan lihat sama-sama. Ada 72 like, kita akan lihat mana yang like-nya paling banyak. Ada dari Tas 55, dia lebih memilih hubungan sahnya atau orang ketiganya, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih diperjuangkan. Ini ada 5 like, cukup banyak. Kita lihat lagi ke bawah dulu ya. Nah, ini ada 6 like. Lost kontak sudah lama, apakah ada komunikasi dan pertemuan lagi? Nah, ini ada 6 like. Oke, yang terbanyak ada di yang 6 like ya. Kita akan bacakan sama-sama. Di atas. Oke, dari Kak Theodora Tinanti. Terima kasih Kak Theodora, kita akan bacakan sama-sama ya. Lost kontak sudah lama, apakah ada kemungkinan dan ada pertemuan lagi? Oke. Lost kontak. Lost kontak. Apakah ada kemungkinan bertemu dan bersama? Jadi pembacanya adalah tentang yang sudah lost kontak, apakah ada kemungkinan bertemu dan bersama kembali ya. Kita akan bacakan sama-sama. Untuk para sahabat yang baru pertama sekali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Untuk yang mau request, silahkan di bagian page community yang like-nya paling banyak, kita akan bacakan ya. Oke, kita akan mulai sama-sama sekarang. Fokus, bayangkan si dia ya, si dia yang udah lost kontak lama. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah ada kemungkinan bertemu dan bersama kembali? Fokus ya, bayangkan si dia. Tarotku sambil shuffle kartunya, tanyakan dalam hati, apakah ada kemungkinan bertemu dan bersama kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ada kemungkinan bertemu dan bersama kembali? Oke, kita akan baca sama-sama. Apakah ada kemungkinan bertemu dan bersama kembali? Tarotku mulai dari satu kartu ya. Yang pertama adalah cerita tentang kartu 3 Pentacle saat Mars berada di Capricorn. Mars ini membawa energi yang sifatnya agresif, sedangkan Capricorn berkaitan tentang kerja keras, tentang suatu niat, suatu usaha. Kalau kita bilang kartu cup dan kartu koin ini lebih banyak memang mengarah ke jawaban tidak, tapi arti dari khusus kartu ini adalah tentang pembuktian. Apa yang bisa kamu buktikan, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu tunjukkan untuk membuat dia kembali sama kamu dan kalian bisa bertemu. Jadi kalau kamu hanya diam saja, menunggu dia hadir kembali dalam hidupmu, yang ini ke arah jawaban tidak. Tapi kalau kamu berusaha, kamu berjuang dengan sepenuh hati, melepaskan hasilnya tapi berusaha untuk bertemu, berusaha untuk menjalin komunikasi lagi. Kartu 3 Pentacle ini tentang melihat seberapa besar potensi dari usaha yang kamu lakukan untuk pertemuan kembali dan bersama kembali. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Ada kartu Chariot. Kartu Chariot berkaitan tentang keluarga, tentang rumah, tentang suatu perubahan yang dilakukan untuk suatu keluarga yang lebih baik. Saat kartu Chariot muncul di kisah tentang dia yang sudah lost kontak lama sama kamu, ini ada sebuah potensi bahwa bisa saja saat ini dia sudah punya keluarga yang dia perjuangkan, sudah punya orang yang dia pilih untuk mendampingi hidup dia. Cerita ini ada, tapi kita akan eksplorasi lagi ya. Ada kartu 4 Sword saat Jupiter berada di Libra tentang keadilan. Mungkin dia sudah pergi lama dan kalian udah lost kontak. Tapi kamu masih punya keinginan, masih punya harapan untuk dia balik sama kamu.
Tapi di sisi yang lain, dengan kamu berharap terus dia kembali sama kamu, dengan kamu berusaha, kamu juga mulai gak adil sama perasaan kamu. Karena bisa jadi perasaan kamu sebenarnya sudah sangat lelah. Lelah untuk berharap dia kembali, lelah untuk punya hubungan lagi sama dia. Tapi keinginan kamu, ego kamu memaksa kamu untuk aku mau balik sama dia. Di kartu 4 SWOT ini coba dengarkan perasaan kamu. Karena bisa saja perasaan terdalam kamu, hati kamu yang terdalam udah sangat lelah dengan keinginan kamu yang berharap dia kembali. Kita lihat lebih jauh lagi ya. Di sini ada kartu Lovers tentang kekasih. Jika memang hati kamu yang terdalam menginginkan dia kembali, maka ya lakukan itu, perjuangkan dia untuk bisa kembali. Tapi jika memang perasaan kamu yang terdalam tadi sudah mengatakan, sudah cukup, maka jangan sekali-sekali membuka kembali komunikasi atau berusaha untuk menghubungi dia. Jika kita lihat dari kemungkinan di awal, ini kemungkinannya memang tidak besar. Tapi kalau kamu mau berjuang, kamu mau berusaha, kamu bisa membuktikan bahwa kamu berusaha untuk menjalin kembali relasi sama dia, sebenarnya masih ada peluang. Kita akan lihat lebih jauh lagi, apakah ada peluang sebenarnya ya untuk bisa bertemu dan bersama kembali. Yang pertama ada kartu Hermit, alam semesta memberi jalan. Ada kemudahan-kemudahan kalau kamu memang mau perjuangkan bertemu dengan dia. Kemudian ada kartu Hangman yang berkaitan dengan cerita-cerita pengorbanan atau sacrifice. Dan terakhir ada kartu 7 SWOT tentang gak bisa move on. Kalau kamu bilang apakah ada kemungkinan atau tidak untuk bertemu dan bersama, potensi bertemu dan bersamanya ada. Tetapi harga yang harus kamu bayar juga tidak murah. Usaha yang harus kamu lakukan juga tidak sedikit. Dan di sisi yang lain, ada sebuah cerita juga yang dimana mungkin saja dia sudah punya hubungan lain, orang yang dia cintai, dan dia sudah membangun suatu rumah tangga atau keluarga baru atau hubungan baru. Jika kamu berusaha untuk menjalin kembali relasi sama dia, hubungan kamu sama dia memang akan terhubung lagi, tapi ada yang dikorbankan. Dan kembali lagi, saat Jupiter berada di Libra tentang keadilan perasaan kamu, tanya benar-benar dulu perasaan kamu yang terdalam, apakah kamu benar-benar sebenarnya masih ingin menjalin relasi sama dia? Ataukah itu hanya sekedar ego kamu atau keinginan kamu? Jika memang perasaan terdalam kamu masih menginginkan menjalin relasi sama dia, mau berjuang, mau berusaha, pertemuan atau kemungkinan ini ada. Dengan pengorbanan yang tidak sedikit, dengan pengorbanan yang bisa dikatakan besar. Karena memang dari sisi dia pun masih ada bagian dari dia yang menoleh ke belakang, kondisi gak bisa move on, masih menoleh kamu. Walaupun mungkin dia sudah memutuskan punya hubungan baru, punya keluarga baru, atau mungkin sudah punya rumah tangga, tapi ada bagian dari dia yang masih menoleh ke arah kamu. Dan ini memungkinkan dengan kamu berjuang dan berusaha, kamu bisa menjalin kembali relasi sama dia. Tapi pertimbangkan baik-baik, sebelum kamu mengambil langkah untuk kembali sama dia, pastikan dulu bahwa memang ini adalah benar-benar keinginan kamu yang terdalam. Bahwa ini memang suara hati kamu yang terdalam untuk kembali bersama dia. Karena juga ada cerita di sini, di kartu 4 SWOT ini tentang ego kamu ya. Dimana kamu berusaha memaksakan diri kamu untuk kembali, padahal sebenarnya perasaan kamu udah mengatakan lelah dan gak pengen kembali menjalin relasi sama dia. Ada cerita ke arah itu juga. Jadi pertimbangkan baik-baik. Untuk pertanyaan ini, apakah kemungkinan bertemu dan bersamanya ada? Kemungkinannya ada jika kamu mau berjuang dan berusaha dengan usaha yang tidak sedikit ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk para sahabat yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku, dan yang ingin request silahkan di page community ya. Terima kasih.